banyak yang hadir, mungkin masih capek ya acara tadi. Puji Tuhan, tidak apa-apa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memulai ibadah kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita memulai ibadah kita dengan penuh ucapan syukur, karena kita percaya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata di dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan hari demi hari yang telah kami lewati. Tuhan, pada kesempatan hari ini ya Bapa, kami mau datang padamu, kami beribadah padamu Tuhan dengan segenap hati kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami saat ini dan Engkau siap untuk mendengarkan puji-pujian yang kami naikkan. Kami rindu Tuhan, apa yang kami lakukan, setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Engkau, dan Engkau boleh disukakan dengan puji-pujian kami. Dan kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau melawat setiap kami Tuhan. Di dalam pujian kami ada kuasa Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang memimpin Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kita mau datang pada saat ini tidak dengan tangan hampa, tapi dengan segenap hati kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian tidak dengan tangan yang hampa. Hadirat-Mu menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu, tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Katakan sekali lagi, tidak dengan tangan hampa kami datang padamu Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu, Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidup
tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik, katakan kan ku bawa Tuhan, kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Yesus. Ucapan syukur kami sebab kebaikan-Mu, sebab kasih setia-Mu, kami bersyukur. Engkau ajaib Tuhan, segala perbuatan-Mu ajaib, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, segala pujian
Inilah ucapan syukur kami Tuhan, buat kasih setiamu, buat kemurahan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang akan bersaksi. Ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan pujian kita. Kita mau sembah Dia, terus kita sembah Dia, kita naikkan pujian kita, ku nyanyi haleluya. Kami datang Bapa kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami, nyanyian pujian haleluya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang, oh, menyembahmu di sini. Engkau layak, ku percaya hadir di sini ada bagiku. Tak usah sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau pun nyanyikan haleluya Yesus, ku nyanyi bagimu Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, perbuatanmu dahsyat Tuhan, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, haleluya, di hidupku. Mari kita sembah Dia, kita bangkit berdiri, kita katakan Bapakku datang, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bapakku datang, ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Di sini ku percayakan hadir bagiku. Tak usah ku takut, haleluya. Sebab Kau
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau Allah yang besar, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, haleluya. Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Yesus yang kita agungkan. Haleluya. Bapa dalam surga, kalau kami bernyanyi dengan sukacita, menyanyikan pujian bagi-Mu dengan sikap hati yang menyembah, itu memberikan dampak bagi hidup kami secara pribadi, tapi juga bagi keluarga dan bagi gereja. Karena Tuhan menantikan dari mulut-mulut anggota gereja-Mu di tempat ini menjadi terdengar nyanyian-nyanyian yang merindukan Allah, yang mengeluh-elukan Allah, dan menyanyi dengan hati yang tulus. Dalam pengurapan Roh Kudus itulah yang dicari. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang menyembah di dalam Roh-Nya dan di dalam Roh Kudus dan di dalam kebenaran Kristus yang sudah melakukan kebenaran dan pembenaran bagi kami. Mari Tuhan, terus kami membutuhkan pengurapan-Mu. Kami membutuhkan hikmat-Mu dalam setiap ibadah doa malam. Tuhan, kami ini datang dengan kerinduan. Kami boleh menjadi pemuji dan penyembah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk para pemusik. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya merenungkan bahwa orang lebih suka melayani. Orang lebih suka tampil. Apakah itu untuk hal yang spektakuler, yang besar dalam pelayanan-pelayanan yang dari satu kota ke tempat yang lain. Ya. Tetapi orang tidak suka berdoa. Jadi satu bentuk kuasa yang menghalangi. Ada kuasa yang membuat orang tidak mau keluar dari kenyamanannya. Dengan demikian pengandalan akan kekuatan dalam melayani, dalam hidup menjadi orang Kristen itu kepada diri sendiri. Tergantung suka atau tidak suka dia. Ya, memberi waktu, memberikan kesempatan. Sehingga banyak kali hal-hal yang sangat penting yang Tuhan mau buat itu lewat begitu saja. Ya, kegerakan gereja kita tahu bahwa selalu dimulai dengan orang-orang yang berdoa. Nah, saudara, kita ingat sejarah gereja di dalam Kisah Rasul pasal 2. Terjadinya kebangunan rohani awal itu ya, sebelum Roh Kudus dicurahkan adalah para murid dan orang-orang yang berdoa
di loteng atas itu. Dan kemudian ketika mereka sedang berdoa, maka Roh Kudus dalam beberapa kesempatan Kisah Para Rasul menulis bagaimana orang-orang dalam kumpulan yang besar maupun kumpulan yang kecil, mereka mengalami satu perjumpaan, ya, manifestasi daripada Roh Kudus yang dinyatakan untuk memenuhi orang-orang pada zaman itu. Dan timbul pertanyaan, ya, pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat mulia, sangat agung, ya, sangat penuh dengan kasih. Pengajarannya berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pada waktu itu mendominasi ibadah di bait Allah. Sebab itu dalam Markus pasal 1 itu, ya, ketika di bait Allah ada orang yang kerasukan roh jahat, kemudian Yesus tampil di sana. Sehingga banyak orang mulai bertanya-tanya, ini suatu ajaran baru kah? Tapi mereka membuktikan bahwa Yesus mengajar dengan kuasa. Ya. Di sana dinyatakan bahwa Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia berdoa. Dia bangun, dia berdoa, dia melandasi pelayanannya. Dia melandasi semua pelayanan mujizat-mujizat yang besar yang dia lakukan. Dia juga membutuhkan Allah Bapanya. Lalu kira-kira apa sih pokok doa Tuhan Yesus ketika dia berdoa? Pernah bertanya seperti itu? Apa saja yang didoakan Tuhan Yesus pada waktu dia berdoa kepada Bapanya? Ya. Kalau dilihat, pasti Tuhan Yesus memberikan waktu untuk sendirian dengan Bapanya. Ya, tentu kita tidak bisa berspekulasi ya. Tapi kalau lihat bahwa ia mempunyai kehidupan doa yang sangat memberikan dampak. Jadi doa harus memberi dampak. Ya, dampak bagi pribadi tetapi juga bagi pelayanan pribadi itu. Kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus berdoa dan memberkati anak-anak. Ya, itu dalam Matius pasal 19 ditunjukkan. Dia juga berdoa bagi iman Petrus. Supaya Petrus, ya, tidak hancur. Ya. Lukas pasal 22. Dan hari ini kita melihat doa Tuhan Yesus kepada Bapa dalam Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Ayat 1. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan ternyata juga dia berdoa untuk hasil daripada pemberitaan para murid. Ya, ini pernah menjadi tema Dewan Gereja Dunia. Ya, Yohanes pasal 17. Kemudian diadaptasi oleh Dewan Gereja Indonesia, saudara. Saya lupa tahunnya. Ya. Ayat 1. Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dia memanggil Bapa kepada Allah. Dia mengajar saya dengan saudara untuk memanggil Bapa sebagai tanda kedekatan, sebagai tanda keakraban, ya. Sebagai tanda bahwa penebusan itu dilakukan oleh Yesus untuk lebih mendekatkan antara Allah pencipta dengan orang-orang yang diciptakan. Dan oleh karena Kristus maka terjadi perubahan dan pembaharuan. Saudara, pokok doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus, kita membuka dari ayat 3, kita membaca. Ini sangat penting bahwa Tuhan Yesus dalam doanya dia ingin, ya, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Doa Tuhan Yesus ingin supaya
para murid pada waktu itu mengenal Allah. Bahwa hanya Dia Allah satu-satunya yang benar. Jadi mengenal berarti menjadi lebih mengenal, lebih tahu, lebih punya pengalaman, ya, pengetahuan. Tetapi juga tidak hanya kepada pengetahuan, karena kebenaran yang hanya sampai kepada pengetahuan maka itu hanya menjadi satu permainan akal dan logika saja. Karena tidak ada pengalaman pribadi maka itu hanya menjadi teori. Itu dikatakan pokok doa Tuhan supaya mereka, ya, hasil dari pelayanan Tuhan Yesus bisa tambah maju mengenal bahwa Tuhan Engkau adalah satu-satunya Allah. Nanti ciri kita doa malam ini beda. Sesudah kita melihat, ya, pokok doa Tuhan Yesus yang pertama ini, nanti kita akan langsung berdoa, ya, dengan pokok doa yang itu. Karena Tuhan Yesus begitu merindukan banyak orang pada zaman itu, terlebih lagi orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu Yesus masih menjadi bagian untuk suku ini. Kita tahu bahwa dia ditolak. Sebab itu Tuhan ingin supaya orang-orang pada waktu itu boleh mengenal Allah tetapi juga mengenal Yesus. Karena tidak mungkin, kalau dihubungkan dengan sekarang, tidak mungkin seorang akan mengenal Allah pencipta yang ada ditulis dalam Alkitab, pribadi yang dinyatakan oleh Alkitab, tidak mungkin akan menjadi lebih mengerti seperti apa hubungan dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Perjanjian lama menunjuk kepada pribadi Kristus, ya, dan perjanjian baru menulis tentang penggenapan janji Allah di dalam perjanjian lama. Firman yang menjadi manusia itu Yohanes sangat getol sekali, sangat dahsyat sekali dia memperkenalkan. Hanya Yohanes 1 ayat 1 itu menjadi kunci daripada ketritunggalan Allah yang diberitakan. Dan itu sangat dahsyat, saudara. Pokok doa Tuhan Yesus supaya umatnya yang sekarang ini, gerejanya tambah mengenal Allah. Artinya ada kemajuan. Tidak hanya itu saja. Karena saudara, saya memikirkan begitu banyaknya pengertian, pengetahuan, dan uraian tentang Allah dalam perjanjian baru itu. Kita lihat bahwa Yesus sendiri menyatakan Allah kepada manusia, menyatakan Bapanya. Tetapi Paulus kemudian masuk dalam bagian yang khusus. Dia menerangkan tentang Allah. Dan kemudian dia bisa menyampaikan kepada orang-orang kafir pada zamannya. Pokok doa kita sebentar ini sesudah firman Tuhan bagian A ini. Kerinduan Tuhan supaya kita jemaat GGP Maranatha yang suka berdoa, yang tekun berdoa, yang datang berdoa. Kita rindu kita tambah mengenal, kita mengalami kemajuan. Kita bisa dalam hikmat Tuhan boleh mengerti apa yang tertulis dalam kitab perjanjian baru. Dan saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah, ya, masuk dalam Ulangan pasal 7. Dan kalau memperhatikan Allah di dalam kitab-kitab Torah ini, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara mulai mendapatkan gambaran mengenai Allah yang memanggil Musa, Allah yang berjanji kepada Adam, janji kepada Nuh, janji kepada Abraham, ya, dan ada janji kepada Musa. Dan terus dahsyat, saudara. Kalau lihat situ dia adalah Allah yang tidak bisa dipermainkan, Allah yang tidak bisa diolok-olok, Allah yang tidak bisa untuk dicobai, digerutui, ya, itu dalam kitab Torah kita bisa melihat itu. Dalam kekudusannya yang tidak bisa main-main dan kemudian hukuman itu langsung, ya, langsung dihukum. Ya. Nah, saudara, maka doa kita supaya kita yang berdoa malam ini. Pertama, supaya para majelis. Kedua, ya, supaya jemaat GGP dan simpatisan yang datang beribadah tambah mengenal Allah dan mengenal
Tuhan Yesus. Ini pokok doa yang penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga kita, kakak, adik, anak, mantu kita. Supaya mereka juga mengalami pertumbuhan, ada kemajuan mengenal Allah. Tentu dalam hubungan dengan firman Tuhan yang mereka dengar di gereja. Tapi juga mereka boleh membuka YouTube, ada khotbah-khotbah, ada pengajaran-pengajaran. Ya, kita berdoa untuk itu. Dan juga kita berdoa buat jemaat ini. Alangkah indahnya. Ya, saya kemarin bertemu dengan ketika Melan ya dilamar oleh Pak Yanto yang nanti tanggal 22 itu akan menikah, 22 September. Ya, ada yang menjadi wali, ya, menjadi pembicara ketika lamaran itu dilakukan. Dia bilang, saya sekarang di gereja ini, Pak Pendeta, gereja kami itu sekarang sudah belajar tentang kitab Markus. Jadi setiap minggu, setiap pembicara itu dalam bagiannya masing-masing. Jadi mulai dari Matius pasal 1, berikutnya pasal 2, itu diuraikan, disampaikan. Sehingga para jemaat katanya mereka mulai tahu perjanjian lama. Ya, latar belakang kitab Matius ditujukan kepada siapa. Sehingga jemaat terlepas dari penangkapan, ya, pola pikir masing-masing, tetapi paling tidak kata Bapak itu bahwa jemaat sudah disodorkan pengajaran tentang apa yang tertulis dalam kitab Matius, dan kemudian dia katakan bahwa kami sudah masuk dalam kitab Markus. Jadi saudara, ini sangat penting dan kita masuk dalam doa ini bersama-sama. Ya, kita berdoa supaya kita tambah mengenal Allah dan mengenal pribadi Tuhan Yesus. Anak Allah yang tunggal. Dan tentu akan memberikan dampak. Mari pemain musik jangan jauh-jauh karena kita ya akan melihat pengajaran Tuhan Yesus. Dan kemudian kita akan berdoa. Ya. Ya Tuhanku, aku hendak apa ya? Bernyanyi bagimu. Aku hendak bermazmur bagimu. Kita nyanyikan ini. Sesudah pujian ini kita akan berdoa. Untuk pokok doa pertama, terjadi kemajuan dalam gereja kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
Hosana. Silakan musiknya. Mari saudara kita berdoa. Kita boleh mengalami kemajuan pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Gereja kita, jemaat ini, keluarga kita, anak-anak kita. Saudara bersuara, Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Roh Kudus, tolong semua kami boleh mengalami kemajuan mengenal Engkau. Mengenal Tuhan Yesus dalam pengetahuan dan juga dalam pengalaman hidup tiap-tiap hari. Kalau Yesus adalah anak Allah, kami boleh menghargai Dia. Kalau kami tahu bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi dan kami ciptaan, karena kami boleh menjadi orang-orang yang menghargai dan menghormati. Kami boleh mengagungkan Dia. Tuhan, ini kami rindu. Semua kami boleh mengenal Engkau. Kami yang berdoa, para majelis, semua yang di rumah yang berdoa tiap-tiap malam, kau boleh mengalami jamahan Roh Kudus, kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Bangsa yang mengenal Allah, mereka menjadi bangsa yang diberkati. Oh Tuhan, terima kasih. Gereja yang tumbuh mengenal Allah, gereja itu akan berapi-api bagi Kristus. Roh Kudus, saudara berdoa buat keluarga saudara. Ada adik-adik saudara yang hidupnya tanpa Alkitab, tanpa firman. Doakan. Aku berdoa buat apa? Berdoa buat keluarga Tuhan, keluarga Patipan. Mereka boleh mengalami kemajuan keluarga Tiani. Mereka mencari Tuhan, tapi mereka tidak serius mencari Tuhan. Mereka orang-orang yang tertumpung dengan pengetahuan yang rendah, tidak mengalami kemajuan. Orang-orang Samir boleh mengalami kemajuan. Oh Tuhan, jemaat GGP, kita doakan jemaat GGP yang tiap hari Minggu mereka boleh hadir. Mereka hanya membaca Alkitab pada hari Minggu. Kita rindu supaya terjadi kegerakan roh. Mari Bapak, masih tambang, demikian juga untuk Pak Riki, Pak Yuyu dan semua teman-teman. Aku berdoa buat Pak Budi, aku berdoa untuk Pak Andri bersama keluarganya. Aku berdoa untuk Pak Halim, untuk Pak Polo, untuk semua teman-teman yang duduk di tengah di belakang. Tuhan, mari belas kasih-Mu buat jemaat GGP dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, mari kami tanpa Roh Kudus, kami menjadi orang yang paling bodoh di muka bumi. Kami mohon dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Silakan duduk. Saudara, yang kedua saudara, kita membuka ayat 11. Apa doa Tuhan Yesus dan apa yang menjadi pokok doa kita pada malam ini? Ayat 11. Jadi Tuhan Yesus tahu bahwa Dia tidak akan lama lagi, Dia akan tinggalkan dunia. Tapi para murid-muridnya dan semua orang yang percaya pada zaman itu masih ada di dalam dunia. Ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Pokok doa Tuhan Yesus yang kedua, di situ ditulis, peliharalah mereka dalam nama-Mu. Nama Bapa yang diberikan oleh Bapa, nama itu kepada Yesus. Immanuel, Allah beserta kita. Yehosua, Allah adalah keselamatan. Itu nama Yesus. Dan di sini saudara perhatikan kesatuan antara Bapa dengan Yesus dikatakan dengan statement yang paling bawah, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus katakan Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Ini satu permintaan yang tepat. Ya. Permintaan Yesus
pas dengan kehendak Allah. Yesus tidak berdoa lagi untuk pribadinya sendiri. Dan di situ dikatakan peliharalah. Kata pelihara adalah memberi makan, mencukupkan, melindungi, menjaga, dan ikut melihat pertumbuhan. Kalau saudara dan saya pelihara ayam negeri, ya tentu tiap hari akan diurus, dibersihkan kandangnya, dikasih makanan, dikasih minum, disuntik untuk vaksin. Ya, kalau disuntik pestisida mati semua ya saudara. Ya. Peliharalah mereka. Kata pelihara juga bisa dekat dalam arti memberi makan. Tetapi imannya yang baru tumbuh dipelihara. Saudara, di gereja kita, saudara perhatikan ada teman-teman yang latar belakang muslim. Nah, mereka perlu dipelihara. Pemeliharaan Allah yang diberi, yang tanggung jawabnya itu kepada kita diberikan, bahwa Allah memelihara kita dan juga memelihara semua jiwa-jiwa yang latar belakang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, maka pemeliharaan itu juga bersangkut paut dengan iman mereka. Kita perlu berdoa untuk itu. Ya, perlu berdoa. Di sini ada Pak Irwan, ya. Ada Pak Hari, ada Pak Agus, ada Pak Moses, ya. Yang latar belakang tidak Kristen, ya kita dulu Kristen-Kristenan, ya. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tapi boleh mengenal Allah. Oleh karena kasih karunia, kita dibeli, kita menghargai Kristus, kita dibeli dengan darah yang mahal. Dan kita boleh ada dalam pemeliharaan. Dan kemudian kita dikasih tugas tanggung jawab untuk pemeliharaan iman jemaat ini. Tanggung jawab yang tidak kecil, saudara. Tidak ecek-ecek, ya. Sebab itu mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita berdoa, Tuhan, supaya imanku boleh dipelihara. Pelihara kami, Tuhan. Dan juga jemaat ini. Biar kami boleh dicukupkan untuk makan dan minum, saudara. Jemaat juga boleh mengalami mereka dicukupkan makan dan minum mereka. Anak-anak cucu kita, anggota jemaat kita. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini bersama-sama. Mari kita bersuara tanpa musik. Kita tadi berdoa dengan musik, sekarang kita bisa tanpa musik. Mari kita berdoa dimulai. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pada malam ini kami meminta belas kasihan-Mu. Sebagaimana doa Tuhan Yesus kepada Bapa yang kudus itu, supaya semua hasil daripada penginjilan para murid dan semua kami yang ada di sini, dalam doa malam ini, baik yang di sini maupun yang di rumah, kami boleh mengalami. Tuhan, pelihara kami. Tuhan, kasihani kami, pelihara iman kami, Tuhan. Tuhan, tolong lindungi kami daripada semua yang jahat. Lindungi, Tuhan. Kami sadar bahwa kekristenan kami juga bisa kami diancam oleh orang-orang yang tidak suka kepada Kristus. Gereja kami juga ini boleh menjadi sasaran daripada para teroris, orang-orang yang tidak suka kepada Engkau. Oleh karena pemberitaan Injil, kami mohon Tuhan, pelihara kami, lindungi kami dalam kuasa darah-Mu. Jaga kami, malaikat berpasukan melindungi kami, anak-anak kami yang ada di luar kota, dan juga semua keluarga kami, Tuhan. Anak-anak dan cucu kami yang terus mereka bekerja, dan mungkin mereka juga jauh dari Engkau karena mereka disibukkan. Tuhan, kami mohon peliharalah mereka. Sama seperti doa Tuhan Yesus yang meminta supaya Bapa memelihara para murid sebagai hasil daripada pelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami semua, Tuhan, terima kasih untuk makan minum, untuk keadaan keuangan kami apapun itu berlebih atau mengalami kekurangan, tapi kami tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak pelihara kami. Sampai saat ini Tuhan tetap melindungi kami, mencukupkan makan minum kami, karena Tuhan menjamin kami bukan hanya rohani, tetapi juga kebutuhan tubuh ini, kebutuhan makan dan minum, sandang, pangan, dan papan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara berdoa buat anggota jemaat. Bapa di surga, anak-anak sekolah minggu saudara, River memerlukan pemeliharaan Tuhan.
Bapa di surga. Anak-anak kecil, anak sekolah minggu, para guru sekolah minggu yang terus. Biarlah para guru sekolah minggu mengambil tanggung jawab untuk memelihara iman dengan firman yang diberitakan untuk anak-anak sekolah minggu. Mereka sedang bertumbuh dalam pengetahuan. Mereka tidak mendapatkan kasih di rumah, tapi melalui pengajaran mereka mengenal kasih Yesus. Anak-anak yang masih kecil, Tuhan pelihara mereka, lindungi dari sakit penyakit. Ada anak-anak sekolah minggu yang juga mengalami sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa lindungi. Ada yang masuk rumah sakit, tapi kami tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu untuk membawa mereka keluar dari rumah sakit karena mereka mengalami kesembuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para lansia. Tuhan, peliharalah mereka di dalam anugerah-Mu. Mereka bertambah, lanjut usia tubuh itu akan tidak sama seperti dulu lagi. Dan bisa jadi mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi kematian pada tahun-tahun akan datang. Dan mereka, biarlah iman mereka tetap kokoh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu sempurna. Anugerah-Mu sempurna. Oh, haleluya. Sekarang kita mau mengangkat tangan kepada Bapa. Kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di Afghanistan. Mereka mendapat ancaman dari Taliban. Kita berdoa buat orang-orang Kristen yang ada di Iran. Tuhan, mari kita minta mereka boleh terpelihara. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami jauh dari negara ini. Dua negara ini kami jauh Tuhan. Tapi kami bisa mendekat mereka dalam doa. Kami minta kepada Bapa yang kudus dalam Kristus. Tuhan, tolong. Cukupkan air minum mereka karena cuaca menjadi panas air-air ini. Cukupkan kebutuhan makan minum. Mereka teraniaya, mereka tidak bisa membeli makanan karena mereka orang Kristen. Tapi kami berdoa Tuhan, mari pemeliharaan-Mu sempurna buat orang Kristen yang ada di Syria, orang Kristen yang ada di Iran, orang Kristen yang ada di tempat-tempat di mana kekristenan tidak disukai. Di India Tuhan, daerah Punjab, kami mohon belas kasihan. Kasihani Tuhan. Oh God, mari cukupkan makan dan minum. Oh Tuhan, cukupkan. Caranya kami tidak mengerti, tetapi mari Bapa, belas kasihan-Mu untuk orang-orang ini. Dan kami berharap Tuhan, kami ingin mendengar saudara, orang-orang China di Hubei, ya dekat Beijing yang mengalami banjir. Saudara, pemerintah di sana tidak mau Beijing sebagai ibu kota negara tenggelam oleh karena banjir. Sebab itu dibukalah pintu air sehingga Hubei. Di sana ada orang Kristen saudara. Mereka mengalami penderitaan karena banjir itu sangat tinggi naiknya. Jalan-jalan rusak, mobil-mobil banyak hancur. Ada orang Kristen saudara. Mari kita berdoa supaya iman mereka tidak menjadi mundur. Tuhan pelihara iman mereka. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu buat orang-orang di Hubei. Tuhan tolong. Mereka tidak mundur, mereka tidak menyalahkan Tuhan. Tapi mereka menganggap bahwa inilah ujian yang mereka harus hadapi. Tuhan tolong, harta benda mereka, barang-barang mereka hancur. Tapi kami tahu iman mereka tidak hancur oleh karena keadaan bencana alam itu. Kuatkan mereka Tuhan. Kami dari Cimahi berdoa untuk orang Hubei Tuhan. Mari Tuhan, belas kasihan-Mu. Kami tahu ada kebenaran rohani di sana. Tuhan sedang bekerja, Roh Kudus sedang melakukan banyak perkara ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mari, terima kasih, haleluya, amin. Saudara, yang berikutnya sesudah dipelihara oleh Allah, permintaan Tuhan Yesus supaya para murid dan semua yang mendengar pemberitaan dan menerima Yesus melalui pemberitaan para murid mereka dipelihara. Bagian C ayat 13. Ayat 13.
Mari kita baca bersama-sama. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya. Tuhan katakan, aku datang kepadamu Bapa. Di atas dia mengatakan, Bapa yang kudus. Ya. Sementara aku ada di dalam dunia. Ya. Karena tidak lama lagi kita tahu Yesus ditangkap dan kemudian dia disalibkan. Tapi yang khusus ialah bahwa doa Tuhan supaya para murid mengalami sukacitanya Kristus. Ya. Jadi sukacitanya Kristus ada di dalam diri para murid. Nah ini sangat penting saudara pada masa kini. Kita perlu menjadi orang Kristen yang punya sukacita ini. Sukacita yang dimiliki Kristus. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal sukacita, kebenaran. Ya. Soal kebenaran. Ya, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Saya ingat nyanyian sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Wah itu kalau nyanyi lagu itu, wah senang sekali. Kata sukacita keadaan hati yang terpancar keluar, tidak pura-pura. Ya, keluar, nampak di muka sukacitanya. Ya. Kemudian mulut tidak dibuat-buat, tidak sedih, tidak susah hati. Ya. Ini penting saudara. Saudara perhatikan di gereja kita, anak-anak sekolah minggu tepuk tangannya ya, tidak seperti sukacita yang, apalagi anak yang mulai besar. Di River saudara, saya perhatikan hanya gini aja. Gak ada tepuk tangannya, gak ada ekspresinya ya. Gereja kita namanya gereja Gerakan Pentakosta gitu ya. Saya kemarin lansia gak ngedengar suara tepuk tangan Pak Irwan, atau mungkin karena saya di depan Pak ya? Oh udah sakit tangannya. Yeah. Jadi tepuk tangannya pantas nggak kena, oh deh saya yang ganti ya Pak Irwan. Ya, sukacita di sini saudara ya. Kemudian memancar keluar, ada duit nggak ada duit, apa ya sukacita terus, amin. Ya ini yang sangat penting ya. Suami istri bertengkar ya, rasanya susah untuk mengucap syukur rasa apa, tetapi kalau ketemu orang kan nggak dibawa-bawa kan, nggak tahu bahwa ya, itu ada masalah di rumah, sukacita terus. Ya, saudara, suasana sukacita ini bukan mengeluh, ngomel, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Orang Kristen tidak seperti itu. Sebab itu jemaat Filipi, ya katakan jemaat yang bersukacita. Jemaat Filipi adalah jemaat yang di dalam kekurangan mereka memberi bagi jemaat yang ada di Yerusalem. Dia memberi dengan apa yang bisa mereka berikan. Selalu ada kata sukacita di sana. Ya. Saudara mau menjadi orang Kristen yang bersukacita? Gereja kita perlu menjadi gereja yang bersukacita. Ya, kita berdoa untuk itu. Amin. Anak-anak kita, saya tadi mendengar ada satu anak paling kecil di jemaat ini, walaupun ada yang bayi, ya, tetapi kalau menyembah katanya dia angkat tangan, dia tahu menyembah. Ya, itu cucunya Bapak Gembala ya, Joena ya, Joena, ya, dia katanya dia menyembah, ya, dia serius, dia berdoa. Ya. Dari kecil sudah harus tahu belajar untuk bersukacita. Saya suka posting anak-anak yang menyanyi ya, di Brazil mereka boleh menyanyi anak-anak dengan suara, walaupun gerejanya ya seperti gereja GPIB tapi alat musik lengkap
Ya, anak itu menyanyi, ada anak satu perempuan, kemudian ada anak kecil yang pakai jas, dia langsung ikut palu-palu. Ya, pada waktu mau habis juga dia gitu. Dia seperti direhen yang handal. Tapi itu keluar nyanyian itu dari mulut-mulut bayi sekalipun. Kata Tuhan, kalau itu dicegah, batu-batu itu pun bisa bernyanyi, bisa menyatakan kemuliaan Allah. Pokok doa kita, gereja kita boleh menjadi gereja yang bersukacita karena kehendak Yesus, supaya sukacita Kristus ada di dalam kita. Mari kita angkat pujian, dimuliakan, ditinggikan. Sudah itu kita akan berdoa. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja. Mari kita berdiri bersama-sama, kita muliakan Yesus dengan sukacita. Dimuliakan, oh haleluya, haleluya. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh haleluya, dimuliakan, oh dimuliakan, haleluya. Nyanyikan, nyanyikan dari muka kita, sukacita Yesus. Raja yang bertahta, oh kuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan berbisik saudara, Yesus Tuhan, Kau Raja. Haleluya. Oh, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dengan suara yang kuat, oh haleluya, katakan haleluya bagi Yesus. Haleluya.
berdoa supaya sukacita Kristus untuk para pemain musik, sukacita Kristus dalam hidup kita, doa malam yang di rumah, demikian juga dalam gereja kita. Mari berdoa dengan kuasa Roh Kudus itu boleh terjadi dengan ajaib dan heran. Ada sorak-sorai, ada tepuk tangan, ada tari-tarian dalam gereja ini. Roh Kudus memenuhi semua. Mari Tuhan, Tuhan Engkau mau supaya sukacitamu menjadi bagian kami. Tetapi pada kenyataannya kami banyak mengeluh. Kami mengalami kesusahan. Kami mengomel. Kami menganggap bahwa keadaanlah yang membuat kami tidak bisa bersukacita. Tuhan, mari jamaah anggota jemaat, sudah berdoa buat anggota jemaat ini, pemuda-pemudi remaja, mari berdoa, anak sekolah minggu. Tuhan bangkitkan para pemuji, para penyanyi yang bersukacita. Biarlah melompat-lompat boleh terjadi anak-anak itu Tuhan. Oh Tuhan, mari, hanya kegerakan Roh Allah yang mampu melakukan itu. Para guru-guru sekolah minggu juga menjadi guru-guru yang energik, guru-guru yang membangun anak-anak bisa menyanyi dengan tepuk tangan. Oh Tuhan, mari kami mohon dari dalam ada semangat memuji, ada semangat dimulai dari para pemain musik, para pemuji, penyanyi. Tuhan, mari song leader dan singer sehati, dan mulai dari depan sampai belakang jemaat ini, dalam setiap ibadah mereka boleh bebas. Saudara, mari kita berdoa. Kitalah yang harus melepaskan ikatan-ikatan mereka. Segala keterbatasan, tidak mau bertepuk tangan, dan segala sesuatu yang dialami membuat mereka susah sedih. Mari kita berdoa, karena ibadah itu membangun hubungan dengan Allah. Kuasa Allah terjadi di mana jemaat ini boleh berubah dan diubah oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh, keterikatan, ketidakbebasan mereka dalam memuji dan menyembah Tuhan. Dan dari para pemusik, Tuhan, mari berikan mereka memain musik dengan bebas. Kami menolak roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mungkin mengikat tubuh mereka, sehingga mereka tidak serius, mereka tidak sungguh-sungguh. Dalam nama Yesus, pembebasan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Oh Tuhan, oh Tuhan, kami mohon pengurapan. Mari kita berdoa supaya ada urapan baru. Roh Kudus, kita minta Roh Kudus. Kita sendiri yang doa malam Rabu ini, kita memerlukan pribadi itu. Kita menjadi alat Tuhan. Roh Kudus, pakailah kami. Bilang, Tuhan, pakailah kami Tuhan. Teman-teman pemusik dan pemusik yang lain, berdoa supaya tanganmu mengalami pengurapan. Bukan hanya pada tanganmu, tetapi pada hatimu, dalam pikiranmu, dalam eksistensi para pemusik. Wajah para pemusik dan juga para singer, mereka memancarkan sukacita sorgawi. Mari Tuhan, minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong, kegerakan Roh Kudus terjadi kembali. Yang susah boleh dihiburkan oleh Roh Kudus. Yang sedang bermasalah, Roh Kudus memberikan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk menyelesaikan masalah mereka. Yang kecewa pada istri atau suami, anak-anak yang kecewa pada orang tua mereka, mereka dipulihkan
Mereka dijamah hatinya. Karena kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus ada kemerdekaan yang sempurna. Bebas. Bebaskan Tuhan, bebaskan dari keterikatan yang mereka tidak sadari. Oh, bebaskan Tuhan, bebaskan dalam nama Yesus. Saudara, terima kasih. Terima kasih. Silakan duduk, saudara. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, sorga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, haleluya. Oh, sembahlah Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah semesta alam, haleluya. Bumi menyembah, sorga bumi, kami semua menyembah-Mu, kami semua menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kita berdoa buat pemerintah dan bangsa kita. Kalau saudara perhatikan di YouTube, maka terlalu banyak kebingungan-kebingungan. Terjadi perubahan-perubahan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Capres-capres dengan politik mereka. Ada yang licik, ada yang tenang-tenang, ada yang gerudah-geruduh. Tapi negara ini tetap ada di tangan Bapa di surga. Presiden yang akan terpilih Bapa sudah tahu. Mari kita berdoa buat negara ini. Bapa dalam surga, kasihani negara Indonesia. 78 tahun mengalami kemerdekaan. Dan besok kami masuk dalam kemerdekaan peringatan itu Tuhan. Sedang dalam persiapan untuk pemilu pada bulan Februari tahun 24. Mari Bapa, semua anasir-anasir yang mau mengacaukan negara ini sebelum waktu Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Semua kerja roh-roh jahat yang menunggangi orang-orang tertentu, kumpulan-kumpulan tertentu, LSDM tertentu, partai tertentu, dipatahkan oleh kuasa Yesus yang luar biasa. Bapa, mari jadilah kehendak-Mu bagi negara ini. Engkau dipermuliakan untuk melalui mulut-mulut orang-orang yang percaya, tetapi juga untuk orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Mari Tuhan. Doakan acara besok kaum pria dan kaum wanita. Mari berdoa untuk itu. Bapa di surga, mari bersuara.
Mari bersuara, ada permainan-permainan untuk keakraban. Mari biarlah ada suami-suami istri yang juga boleh mengambil bagian. Bapak kami mohon, ketua kaum pria dan ketua kaum wanita juga boleh dalam hikmat Tuhan. Tuhan mari biarlah ini menjadi sarana untuk menjangkau kaum pria dan kaum wanita yang belum bergabung. Itu menjadi sukacita dan ada kesatuan kasih. Kami berdoa dan kami minta Tuhan, semua acara satu persatu, dari acara ibadah, makan bersama dan juga semua permainan-permainan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa buat upacara-upacara memperingati hari kemerdekaan, baik di istana negara maupun di semua ibu kota, kabupaten dan kota. Lapangan-lapangan yang dipakai untuk upacara pengibaran bendera. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan Tuhan. Gubernur wali kota yang Kristen juga boleh dipakai sebagai alat Tuhan bagi daerahnya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai sekian. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti berkat dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Doa penutup saya serahkan. Pengumuman dari komisi doa. Mau puasa? Oh Pak Agus. Acara besok sama Ya. Bapak-bapak, ya, ibu-ibu, bapak-bapak duda, ibu-ibu janda, para suami istri diundang. Ya. Karena memang suami istri, ya. Permainannya juga ada untuk suami istri ya. Jadi besok jam 10. Udah itu saja. Kita mainnya, kita ini di dalam ya. Silakan Bapak Gembala. Jam berapa? Thank you. Ya, puji Tuhan. Saya ngucap syukur Pak Diki betul-betul dipakai Roh Kudus malam ini. Semangat doa ya. Juga pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, akhir dari persekutuan doa Rabu petang boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Hamba bersyukur untuk hambamu yang boleh begitu bersemangat. Hamba mengucap syukur untuk urapan dari Roh Kudus turun atas dia, tapi juga ditransfer kepada kami semua. Kami mengembalikan hormat kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat perlindunganmu di jalan, baik yang memakai kendaraan roda 4, roda 2 maupun kami yang berjalan kaki. Hamba mohon berkat perlindunganmu. Kami tiba di rumah kami dengan selamat dan kami akan masuk di dalam jam istirahat sepanjang malam gelap ini. Kami boleh mengarungi malam gelap ini jam demi jam sampai besok pagi bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Untuk kembali kami boleh hadir. Kami boleh bersuka cita merayakan hari kemerdekaan bangsa dan negara kita.
Terima kasih Yesus, Engkau yang memimpin untuk ketua kaum pria Bapak Agus, juga untuk ketua kaum wanita Ibu Marlina. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu supaya relasi kami satu dengan yang lain semakin akrab di dalam mengalami pertumbuhan rohani di gereja GGP Maranatha Cimahi. Hamba juga menyerahkan persembahan yang sudah dikumpulkan yang boleh mendukung kesinambungan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus memberikan penghiburan, kekuatan dan pertolongan turun atas engkau sekalian malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam. God bless all of you.